Shalom sidang jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, selamat pagi. Kita berjumpa kembali di hari yang penuh suci, beribadah. Sekalipun dalam situasi yang berbeda, kita hari ini beribadah di rumah. Tetapi saya rindu pada pagi hari ini, kita satukan hati kita, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bahkan kita menyembah nama Tuhan. Di tengah segala ketakutan yang melanda kita, ada satu janji Tuhan yang begitu indah, bahwa Tuhan sanggup melindungi kita bagi anak-anaknya yang percaya kepada Tuhan. Saya ajak pada pagi hari ini untuk kita bersama-sama naikkan pujian kita. Mari kita mengagungkan nama Tuhan, mari kita memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah hari ini, hari kemenangan terjadi buat kita sekalian. Walau seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Kita katakan bersama dengan iman kita. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Dengan iman katakan pujian ini. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Kami rindu meninggikan nama-Mu. Engkau Allah perlindungan kami, Engkau Allah kekuatan kami. Janji-Mu menyertai kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Glory, haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami bangga punya yang seperti Engkau. Sebab janji-Mu ya dan amin. Kau terus menyertai, melindungi kami di tengah segala bencana, sakit, penyakit yang melanda dunia ini. Tetapi satu hal kami mau mendeklarasikan iman kami. Engkau Allah yang hidup, Engkau juru selamat kami, kota benteng hidup kami, perlindungan kami. Bahkan kami percaya Tuhan akan terus menyertai kami, Tuhan akan terus menjagai kami. Dan pagi hari ini kami hanya berlindung kepada-Mu, satu-satunya Allah yang kami andalkan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah pagi hari ini Tuhan menerima setiap pujian dan penyembahan kami. Lewat kesatuan hati kami, kami percaya kemenangan terjadi bagi kami sekalian. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman. Berkata-katalah kepada kami. Kami siap untuk mendengarkannya. Biarlah firman itu meneguhkan dan menguatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di
dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Salam saudara, saya tahu hari ini tidak biasa karena ibadah kita di rumah. Saya berdoa tetap jaga persekutuan dengan Tuhan. Saya berjuang untuk ada ibadah, tapi karena kondisi masukan dari gereja sebelah dan juga kepolisian mengharapkan kita tidak ada ibadah. Jadi saya putuskan ibadah hari ini ibadah di rumah-rumah. Nah, satu harapan Tuhan dimuliakan, lebih itu jadi kesaksian bagi banyak orang. Saudara kasih, kenapa jadi seperti ini? Karena virus corona atau COVID-19 ini benar-benar mengguncang dunia, menjadi pandemi yang sangat-sangat luar biasa, menyerang hampir 180 negara. Kira-kira 80% penduduk dunia terkena virus ini. Mengerikan sekali. Demikian juga Indonesia yang kita cintai. Tiap hari tambah korban virus corona. Saya tidak tahu apakah akan terus-menerus terjadi seperti ini atau sampai kapan terjadi virus seperti ini. Doa kita bersama-sama. Enggak ada lockdown di Indonesia ini. Bahkan terjadi lockdown, mengerikan sekali. Saya takut ada kerusuhan, saya takut ada penjarahan di mana-mana. Mari kita sepakat dalam doa agar virus ini segera terselesaikan, dapat diatasi dengan baik. Akhirnya kita kembali normal hidup sedia kala. Suatu kasih, pandemi corona ini mengubah wajah dunia, mengubah ekonomi yang harusnya kita udah stabil ekonominya, sekarang merangkak naik dolar. Artinya apa? Harga mulai naik, kebutuhan mulai naik, bahkan mengubah hubungan masyarakat yang dulunya nyaman, bisa salaman, bisa berpelukan, sekarang mengerikan sekali. Harus orang menyilangkan tangan di dada, harus orang mengangguk, harus orang meletakkan dua tangan di dada sebagai bentuk penyembah. Sudah, ini mengerikan sekali. Jadi orang gampang curiga, jangan-jangan dia kena corona, batuk dikit corona, pilek dikit corona, sehingga orang gampang curiga. Mari kita doa bersama-sama agar segera usai virus corona ini, dan yang mengerikan gereja selokasi ini mulai terpecah belah. Ada yang bilang harus punya iman. Orang dapat kalahkan dengan iman, dengan darah Tuhan. Memang saya yakin Tuhan masih berkuasa dapat menolong kita. Yang lain berkata lagi, iman harus punya hikmat, Pak. Apa gunanya iman tanpa hikmat? Jadi sekarang perangnya adalah iman dan hikmat. Saya yakin tidak mudah. Ketika saya memutuskan untuk ibadah ditiadakan, tidak mudah. Tidak berarti saya nggak punya iman. Harapan saya cuma satu, segera selesai COVID-19 dan kita bisa ibadah dengan normal. Kita bisa memuji Tuhan dengan segala hati, bertemu dengan yang lain. Suatu kasih, ketika saya bicara soal corona, ada pertanyaan besar dalam benak saya. Kenapa Tuhan enggak menghentikan corona? Dia kan kuasa, Dia menciptakan segala hal, Dia bangkit dari maut. Kenapa Tuhan enggak segera menghentikan corona? Saya yakin, saya kasih dengan penuh keyakinan, Tuhan pasti punya rencana. Tuhan pasti punya rancangan besar atas corona ini. Dan sebagai umat percaya, mari kenal rencana Tuhan ini. Mari kita kenal isi hati Tuhan, sehingga hanya soal takut, enggak segera soal bersungut-sungut menyalahkan pemerintah, menyalahkan keadaan. Umat Tuhan harus bersikap mengenal hati Bapa, mengenal isi hati Tuhan, sehingga enggak terombang-ambingkan. Enggak takut boleh Bapak Ibu, tapi jangan ketakutan. Kadang bukan corona yang membuat kita mati, tapi mungkin ketakutanmu. Karena saat kau takut, saat kau kecewa, saat kau marah, imun tubuhmu turun, sehingga penyakit apa menimpa engkau, bahkan corona yang cepat menjalar masuk ke tubuhmu. Jangan pernah takut, jangan pernah bimbang dan putus pengharapan. Tuhan punya rencana yang baik, dan tugas kita cuma satu, mengenal rancangan itu. Saya kasih,
paling tidak saya menemukan dua hal penting. Apa itu rancangan Tuhan atas corona itu? Yang pertama-tama, agar kita kembali kepada keluarga. Selama ini kita merupakan keluarga, sibuk urusan masing-masing, serumah tapi nggak ada komunikasi, seranjang nggak ada persekutuan. Nah, lewat corona ini kita diajak untuk apa? Kembali kepada keluarga. Kadang hobi menyita waktu kita, pekerja menyita waktu kita, sehingga keluarga terbengkalai. Dengan corona kita di rumah saling menyapa, saling mendoakan, saling interaksi, bahkan mungkin ada jana misbah keluarga terjadi. Doa satu lewat corona kita makin saling mencintai, saling mendukung, dan saling mendoakan satu sama lain. 2-3 orang berkumpul, Allah hadir. Ia ada di rumahmu, ada di persekutuanmu, dan jangan lupa berkatnya sama atas hidup kita. Yang kedua, kenali rancangan Tuhan atas corona. Apa itu yang kedua? Kita diajar kembali kepada Tuhan. Dengan corona kita semakin sadar kita tuh kecil, kita nggak ada apa-apanya dan mudah terjangkit virus itu. Dengan adanya corona kita diajar kembali kepada Tuhan. Apakah ada ayatnya? Ada, saya kasih Mazmur 91 ayat 14. Kita berkata apa? Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Kita diajar melekat, Bapak Ibu. Melekat itu saya temukan dalam bahasa Ibrani berarti kasat, yang artinya adalah cinta akan Tuhan. Saudara, banyak pengalaman iman kita dengan Tuhan, banyak berkat kita nikmati, kadang kita lupa. Dengan masalah corona kita diingatkan Tuhan itu baik, Tuhan itu menyertai kita. Banyak hal yang kita jumpai dengan Tuhan, kita diajar untuk apa? Semakin bersyukur dan kemudian makin cinta akan Tuhan. Mari saya ngajak Anda dan setiap kita cintai Tuhan dengan segenap hati. Kalau kau cinta Tuhan, kita berkata apa? Akan diluputkannya. Apa yang diluputkan? 2 hal. Panah si jahat yang menyerang waktu malam. Dia buat kita khawatir, buat dia kita bimbang, bahkan kadang sakit hati menimpa kita. Saat kita dekat kepada Tuhan, melekat cintakan Tuhan, maka diluputkannya. Memang ada panah si jahat menyerang kita, tapi nggak jatuh menimpa kita. Diluputkannya dari bahaya itu. Bahkan COVID-19, sakit sampar. Saya temukan di Alkitab, sampar itu pes. Penyakit bisa dari tikus atau binatang yang mengerat yang lainnya, yang pernah menimpa manusia. Sekarang bentuk baru namanya COVID-19 yang bisa menyerang kita kapanpun juga. Tapi saat kau melekat, diluputkannya. Ada corona, tapi nggak menimpa kita karena diluputkan penyakit itu. Akhirnya saya berdoa dengan sungguh-sungguh, lekatlah kepada Dia, maka Dia pembela kita paling ajaib dan dapat kita andalkan. Yang kedua, masih ayat 14. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Dengan COVID-19 kita hanya melekat, tapi mengenal nama Tuhan. Kata mengenal ada kata yada, yang artinya apa? Punya keintiman seperti suami istri. Kadang kita melekat tapi tidak mengenal, hanya kata orang. Sekarang waktunya ketika engkau mulai sadar corona menyerangmu, hati kita melekat, cinta kepada Tuhan. Dan kemudian kedua adalah mengenal yada, punya keintiman. Dengan cara apa? Doamu. Dengan cara apa? Baca firman-Mu. Dengan cara apa? Penyembahan. Kadang kita lupa. Di rumah pun kita bisa berdoa. Baca Alkitab, lebih itu kita menyembah Tuhan. Dengan kita menyembah Tuhan, saya kasih penelitian yang terbaru mengatakan waktu kita menyembah dengan roh, bahasa roh, imun kita akan naik 38%. Saya yakin waktu kau menyembah Tuhan, penelitian yang baru oleh Robert Junior, Rumah Sakit Oral Robert Junior mengatakan seperti itu. Mari kita mulai menyembah dengan roh, bangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Kau makin mengenal, makin intim dengan Tuhan, imun tubuhmu akan naik. Saat kau menyembah Tuhan, ada sukacita, ada gairah yang baru mengenal Tuhan. Doa saya, mari kita sama-sama semakin intim dengan Tuhan. Karena mengapa? Dia membentengi kita, melepaskannya dari setiap penyakit, sampar dan panas si jahat. Kalau meluputkan berarti dia menyerang tapi nggak kena kita. Kalau bentengi mungkin dia bisa menimpa kita, tapi penyakit sampar, pes itu nggak nyerang kita, nggak membunuh kita. Karena kenapa? Ada benteng yang pertama, Tuhan.
di kota benteng kita, Dia kubu pertahanan kita. Alkitab berkata, dengan jujur dan sadar kita yakini dengan penuh iman, kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Covid-19 kah? Malah sejahtera? Tidak. Nah, Dia adalah palang gagah perkasa yang dapat diandalkan. Saya yakin dengan penuh iman. Andalkan Tuhan, melekat. Cintakan Tuhan. Ia dan kenali Tuhan. Hidupmu dipiara Tuhan. Akhirnya saya sungguh berdoa, kau diberkati rumah, diberkati usahamu, diberkati rumah tanggamu, diberkati kesehatanmu, anak cucumu, buah kandunganmu. Yakin satu perkara, lelahmu dengan Tuhan gak sia-sia. Akhirnya selamat ibadah. Tuhan berkati kita. Kita mulai jam ibadah berikutnya. Tuhan berkati kita. God bless.